Suami A. Saya Rani Jaber sebagai perawat. Saya Misbah Maulana sebagai perawat. Saya Alfi Fauzia sebagai istri A. Saya Denis Sulistyo sebagai suami B. Saya Siti Biati sebagai istri B. Saya Muhammad Ridho Rahmatullah sebagai narator. Saya Sandiara Maulana sebagai perawat. Saya Arif Rahmatullah sebagai dokter. Infertilitas merupakan tantangan emosional dan fisik bagi pasangan. Hari ini kita akan menyaksikan dua pasangan yang menghadapi masalah infertilitas bertemu dengan tenaga medis di rumah sakit. Di suatu hari, terdapat suami istri yang belum dikaruniai anak. Usia pernikahan mereka sudah menginjak 2 tahun. Akan tetapi, sang istri belum hamil juga. Mas, sampai sekarang kita belum dikaruniai anak juga. Iya, nggak apa-apa. Kita yang sabar aja. Mungkin belum waktunya. Apa gini? Gimana kalau kita datang ke dokter kandungan aja? Boleh, kalau bisa kapan Mas? Sekarang aja, mumpung kita lagi libur kerja. Baik Mas, aku siap-siap dulu ya. 2, 3. Suami istri pun pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter kandungan untuk memeriksakan dirinya mengapa belum juga dikaruniai anak. Ayo Mas, sudah siap. Udah siap? Ayo. Dua, 3. Pasangan B masuk ke ruangan ditemani perawat 3. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana yang bisa saya bantu? Jadi ini tuh kami sudah dikatakan menikah, tapi belum punya anak. Kata hasil pemeriksaan kandungannya 0, tapi yang membuat kami khawatir. Oh baik Bapak Ibu, kondisi seperti ini biasa disebut dengan azoosperma. Ada beberapa penyebabnya seperti sumbatan saluran sperma atau gangguan produksi sperma. Kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Sekarang ini ada teknologi yang bernama IVF dengan donor sperma yang mungkin bisa membantu Bapak atau Ibu. IVF itu apa ya dok? IVF itu adalah singkatan dari in vitro fertilization. Itu adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh. Apakah aman? Secara umum itu aman, tapi dalam medis ada beberapa resiko sama efek sampingnya. Nanti kalau bapak sama ibunya pengen tahu lebih lanjut atau lebih mendalam, bisa mengikuti kongres di samping poli kandungan. Waktunya sekitar 10-an. Baik Mas. Dan Bapak dan Ibu sebaiknya Bapak dan Ibu mengikuti proses yang akan berlangsung nanti jam 10 agar bisa mengetahui informasi lebih lanjut dan lebih mendalam tentang apa itu infertilitas. Oh iya Dok, terima kasih informasinya. Saya dan istri pamit terlebih dahulu. Ya, Pasangan A datang ke rumah sakit, didampingi perawat 1 di ruang tunggu dan sudah ada pasangan B yang sama-sama sedang menunggu. Silakan Bapak Ibu sambil duduk di sini. Iya. Bapak Ibu bisa duduk di sini ya. Iya, terima kasih. Sambil menunggu dokter untuk memanggil dalam sesi konsultasi, apa ada berkas yang belum dilengkapi? Sudah lengkap semuanya. Saya harap ada solusi yang bisa mengatasi masalah kami. Semoga kami bisa mendapat penjelasan yang lebih baik. Oke, baik, saya tinggal dulu ya. Iya, terima kasih ya Mas. Oke. Udah nunggu lama Mas? lumayan Mas. Masnya mau periksa kandungan? Enggak, ini cuma mau konsultasi. Masnya juga mau konsultasi apa sudah? Saya udah, cuma tinggal nunggu hasilnya aja. Oh iya. Atas nama Bapak Denny dan Ibu Baby bisa masuk ke ruangan dokter ya? Oke. Iya Mas? Ya, Mas. Silakan Bapak Ibu bisa duduk. Ya, terima kasih. Selamat siang dok. Ya Bapak Ibu.
penyebab infertilitas atau kemandulan. Namun ada beberapa langkah yang bisa kita ambil seperti terapi hormon atau teknologi reproduksi terbantu. Terapi hormon itu seperti apa ya, Dok? Terapi hormon itu pengobatan yang menggunakan hormon untuk mengobati berbagai kondisi medis. Jika Bapak dan Ibu ingin tahu lebih lanjut, nanti jam 10 bisa mengikuti promkes di sebelah poli kandungan. Terima kasih ya Mas atas sarannya. Terima kasih ya Dok atas pemberitahuannya. Ya, sama-sama Bapak, Ibu. Kita izin pamit terlebih dahulu ya Dok. Ya, Terima kasih ya Dok. Ya, sama-sama. Dokter, kedua pasangan, dan perawat berkumpul dalam sesi edukasi singkat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri acara sesi promkes pada pagi hari ini. Saya di sini ingin menekankan bahwa infertilitas bukanlah akhir dari segalanya. Seiring berjalannya zaman, teknologi medis terus berkembang dan dengan dukungan emosional serta pengobatan yang tepat, banyak pasangan yang berhasil memiliki anak. Jadi jangan putus asa. Baik, di sini ada informasi tentang infertilitas, bisa dibaca. Dokter meminta perawat satu memandu penggunaan leaflet sebagai bahan edukasi. Perawat menjelaskan poin-poin utama secara rinci. Sembari membaca, Bapak dan Ibu bisa menyimak penjelasan dari perawat yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini ada beberapa informasi tentang infertilitas. Dulunya Bapak sama Ibu tahu nggak apa itu infertilitas? Tahu Mas. Contoh ya, nanti materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yang di samping. Baik, infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan usia subur untuk memperoleh keturunan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa pencegahan lebih dari 1 tahun. Angka 1 tahun ditetapkan karena biasanya 85% pasangan dalam 1 tahun sudah memiliki keturunan. Ini berarti 15% pasangan usia subur mempunyai masalah infertilitas. Sudah tahu? Yang selanjutnya ada jenis-jenis infertilitas. Yang pertama ada infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Selanjutnya ada tanda gejala infertilitas pada pria dan wanita. Yang pertama pada pria. Yang pada pria jumlah sperma rendah atau tidak ada sperma sama sekali. Yang kedua disfungsi ereksi. Yang ketiga nyeri atau bengkak pada testis. Yang keempat infeksi pada testis. Yang kelima paparan zat berbahaya. Pada wanita ada gangguan menstruasi atau haidnya tidak teratur. Yang kedua nyeri pelvis. Yang ketiga infeksi panggul. Yang keempat penyakit menular seksual. Yang kelima operasi pada organ reproduksi. Selanjutnya juga ada penyebab infertilitas pada pria dan wanita. Pada pria ada kelainan sperma, obstruksi saluran sperma, ejakulasi retrograde, penyakit menular seksual, faktor usia, penyakit kronis, dan obat-obatan. Yang pada wanita ada gangguan ovulasi, fluoroid, polit, kelainan rahim, faktor usia, penyakit kronis, dan obat-obatan. Jadi di sini ada faktor resiko infertilitas. Pertama itu ada usia,
gaya hidup, berat badan, riwayat penyakit, lingkungan, dan diagnosis infertilitas. Berikutnya ada pengobatan. Pengobatan infertilitas akan bervariasi tergantung pada penyebabnya. Jadi beda penyebab, beda pengobatan. Berikut beberapa pilihan pengobatan meliputi obat-obatan, prosedur medis, atau pembedahan. Cara pencegahannya itu bisa menjaga gaya hidup sehat, makanan sehat, serta olahraga yang teratur. Menghindari paparan bahaya, hindari merokok, alkohol, narkoba, dan paparan kimia. Berikutnya bisa manajemen stres, menggunakan pelindung atau kondom, mencegah infeksi menular jika ada PMS atau penyakit menular seksual. Nah, kemudian hindari paparan suhu tinggi. Jadi kesimpulannya itu, infertilitas adalah masalah kesehatan yang kompleks yang dapat mempengaruhi banyak orang. Penting untuk mencari bantuan medis jika Anda mengalami kesulitan untuk hamil. Dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, banyak pasangan dapat mengatasi infertilitas dan mencapai kehamilannya. Apakah Bapak dan Ibu paham? Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ada tuh. Ya, monggo apa pertanyaannya? Nah, tadi kan dijelaskan ada jenis-jenis infertilitas. Yang pertama infertilitas primer dan sekunder. Iya. Itu yang primer dan sekunder apa ya? Oh, itu tadi lupa jelasin ya. Jadi infertilitas primer itu adalah suatu keadaan ketika PUS atau PUS yang telah menikah lebih dari 1 tahun melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa usaha pencegahan, tetapi belum juga terjadi kehamilan atau belum pernah melahirkan anak gitu. Jadi ketika sudah 1 tahun sudah melakukan hubungan suami istri kok tidak kunjung hamil, itu disebut infertilitas. Atau ketika keguguran itu bisa disebut infertilitas primer. Yang kedua, infertilitas sekunder itu adalah suatu keadaan ketika PUS yang sudah mempunyai anak sulit untuk memperoleh anak lagi, walaupun sudah melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa usaha pencegahan. Jadi ketika bapak ibunya udah mempunyai anak, tapi mau nambah anak lagi, kok nggak ada hasilnya ketika berhubungan suami istri, itu disebut dengan infertilitas sekunder. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Dokter dan perawat memberikan motivasi kepada kedua pasangan sebelum mereka pulang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ingatlah kesabaran dan dukungan satu sama lain adalah kunci. Kami di sini bersedia untuk membantu Bapak dan Ibu jika ada kesulitan. Kami cukupkan untuk sesi promkes siang hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu,